Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Fatma dengan NPM 2214033. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang wawancara suku Jawa dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama narasumber baru yang bernama siapa, Bang? Saputra. Saputra. Umurnya berapa, Bang? 33. 33 tahun. Alamat asalnya dari mana nih, Bang? Dari Sebale Batubara. Sebale Batubara. Gini Bang, saya dari Prodi PBSD ada tugas dari mata kuliah kebudayaan daerah, di mana saya dapat kelompok suku Jawa karena kita kan suku Jawa nih, makanya nyari narasumbernya itu Abang. Nah, jadi ada nih pertanyaan, di lingkungan Abang tuh di daerah Sebale, apakah masih ada kebudayaan Jawa atau tradisi Jawa yang masih dilestarikan sampai saat ini atau sudah ditinggalkan oleh masyarakat di sana? Ya, sedikit banyaknya yang masih ada sih dilestarikan di sana. Yang pertama itu ketika kita macam panen padi, itu biasanya itu kita seperti menjamu itu adalah menanggap wayang, itu supaya nanti tahun berikutnya kita menanam padi kita itu bisa bagus, bisa cantik, panennya itu meningkatlah hasilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering budaya Jawa itu macam kalau kita murahan, sedikit banyak masih ada kita pakai sesajen. Itu budaya Jawa yang masih dilestarikan di sana, khususnya masih seperti orang tua saya sendiri gitu kan. Kalau dia di murahan pasti masih pakai sesajen gitu. Ada lagi Bang atau tradisi-tradisi yang lain? Iya, macam kalau kita pesta kan gitu. Yang pertama, kalau di bulan Suro itu kan nggak bagus, kalau budaya Jawa itu kan bisa, ataupun nggak boleh, katanya di bulan Suro itu bulannya bulan panas katanya gitu. Terus yang kedua masih kalau pesta-pesta itu masih pakai hari-hari juga gitu. Masih pakai apa juga, masih pakai sajen gitu juga. Itu aja sih kayaknya yang masih sedikit banyak yang masih diapain, dilestarikan gitu. Tadi itu Bang berkaitan sama sesajen. Nah, waktu mau ngasih sesajen itu apakah ada syarat-syarat tertentu kah, atau biasanya dalam sesajen itu ada apa saja, atau kayak harus bapak ini nih, harus ada orang yang ini gitu, atau semua orang kalau mau melaksanakan unggahan atau pesta itu ya langsung aja udah ngasih sesajen gitu? Ya, kalau macam unggahan itu kan sering di sajen itu macam bubur, nasi, kopi, teh manis, air putih, terus rokok, dan macam ada lauk-lauknya, ada ikan mie, sambal seperti itu. Itu katanya dulu kan kalau kita kasih sajian itu kan kalau puasa kan datang yang saudara kita, guru kita yang sudah meninggal, datang ke rumah kita. Itu kalau datang itulah untuk makan mereka seperti itu. Itu sih. Yang memberikan sesajen itu udah kita itu kayak diletakkan di tempat khusus kah, atau udah letak aja di meja gitu? Nah, biasanya di kamar kan, letakkan di meja, terus biasanya itu kita ziarah dulu ke makam, ziarah, setelah pulang ziarah baru kita sesajen itu letakkan di meja, terus hidupin baca menyan kayak gitu, baru kita berdoa dan berdoa menghadap sesajen itu. Itu ada kayak istilah mantra atau kayak waktu membakar apa namanya yang tadi? Kemenyan. Kemenyan itu ada mantranya kah untuk ya memanggil nenek-nenek buyut kita, atau kayak ya dibakar aja gitu, habis itu ya udah nanti mereka datang? Ya enggak aja sih, kayak ya enggak ada, cuma hanya baca-baca cuma Yasin, baca Kulwongko kan gitu kan, Bina baca, ada macam-macam yang lain-lain itu enggak ada.
Terus bang terkait apakah di sana tuh masih ada kayak orang-orang yang pinter yang katanya kan istilahnya dukun gitu ya. Masih percayakah orang-orang di sana? Terus kayak kan katanya ada yang kayak kalau mimpi dikasih bubur atau ada persyaratan-persyaratan lain gitu. Kalau kayak pindah rumah katanya harus ada ini itu sebelum masuk rumah. Iya sih, kalau masalah macam mimpi-mimpi itu kurang tahu sih kenapa abang. Tapi kalau kita baca pindah rumah itu pasti seperti kayak ngomong kan kayak gitu. Namanya kita kan menempati rumah baru itu kan kita kan nggak tahu siapa penghuninya sebelumnya kan. Itu aja sih kalau untuk apa mau tinggal-tinggal tempat-tempat tinggal rumah baru. Ya, makanya ngomong aja nggak ada yang macam-macam itu nggak ada. Kalau masalah dukun-dukun itu bukan dukun sih ngomongnya, orang pinter lah kan kayak gitu. Macam kayak kita sakit apa nggak sembuh-sembuh ya pasti masih banyak juga mereka percaya dengan orang yang pintar itu dibandingkan dengan yang medis. Sedikit banyak masih ada yang percaya sama yang kayak gitu. Tadi Bang bicara soal pernikahan tuh, kan katanya kalau bulan suro nggak boleh. Apa ada larangan lain atau kayak ada bulan-bulan panas lainnya atau hal-hal lain yang nggak boleh tuh dilaksanakan sama orang suku Jawa gitu, pantangan. Kalau untuk bulan-bulan sih tahu abang bulan Syuro aja sih nggak boleh kan gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya macam kayak kita seandainya nikah itu sama tangga itu nggak boleh juga. Itu katanya cocok bebek itu nggak bisa bisanya nanti nggak langgeng rumah tangganya gitu. Terus apa ya nggak ada sih cuma itu aja. Tadi kan udah pernikahan nih Bang, nanti kan habis nikah tuh ada namanya punya anak ya. Nah, dalam kehamilan itu apakah ada sesuatu atau larangan lagi dari suku Jawa ini atau kayak harus begini kalau orang hamil harus begini gitu. Oh nggak ada tuh ada juga kalau orang hamil yang pertama itu kan kita kalau orang Jawa nggak boleh ngasih tahu usia kehamilan kita di Jawa ya itu pamali itu. Terus ada juga kalau macam apa yang hamil itu bawa apa bawa gunting ya kan seperti dicekan di banyak di bajunya biar jaga biar enggak diambil anaknya katanya kayak gitu. Terus macam 7 bulanan dan gitu biasanya kan kalau sebetulnya kalau di medis itu seharusnya kan bisa 4 bulan untuk masih apa namanya syukuran karena kan bisa 4 bulan itu itu dibutuhkan si janin gitu. Kalau di Jawa usia 7 bulan dan syukurannya biasanya kalau usia 7 bulanan itu usia 7 bulanan nanti si laki-laki sama si perempuan itu nyari apa nyari air sumur tujuh sumur tapi nggak boleh sumur bor ya sumur gali itu Dari mata air langsung. iya itu sumur terus bunga 7 rupa gitu nanti baru malamnya mandi terus laki-lakinya belah kelapa muda buah itu kelapa mudanya. Fungsi kelapanya itu apa? Ya kalau di Jawa itu kalau banyak belahnya dia tengah dibelah gini tengah belah dua gini ke tengah tengahnya apa anaknya laki-laki. Kalau pas dibelah leset ke pinggir anaknya perempuan gitu. Kalau di dunia Jawa seperti itu. Terus yang buat apalagi buat cendol buat rujak itu sih kalau di 7 bulan. Terus nanti itu setelah anaknya itu lahir, apakah ada syukuran lagi atau ada kayak baru lahir nih, jangan kayak gini, atau ya udah langsung boleh dibawa keluar atau langsung apa gitu. Terus kayak alih-alihnya itu bang,
gimana itu kan kalau dalam dunia medis ya udah dikubur aja. Nah kalau di Jawa itu apakah ada yang harus kayak disyaratin kasih cahaya, kasih ini gitu? Iya, itu kalau orang Jawa di apa ya, itu dicuci, dimasukkan kendi baru ditanam, tanam baru dibuat buku putih, buku merah, kasih bunga, baru kasih lampu pencahayaan gitu. Sebetulnya itu sih kalau dulunya kenapa dikasih lampu itu alasannya takut nanti dimakan sama anjing kan kayak gitu, makanya itu alasannya kenapa dikasih lampu. Itu sih kalau itu pengalaman hari-hari. Berarti bukan karena mistis gitu ya? Enggak sih, enggak ada. Namanya kan dulu kan nggak ada pencahayaan, nggak ada listrik, jadi ya kan dikasih lampu sentir namanya kan kayak gitu. Terus kalau habis lahiran kan selama 40 hari itu nggak boleh keluar, nggak boleh keluar bayinya. Oh, tapi ibunya boleh? Ibunya nggak boleh juga, Oh, ya mama sama anaknya nggak boleh keluar selama 40 hari, ya di rumah aja. Terus anaknya dikasih apa, kalau orang Jawa kan agak apa sih, kasih apa namanya, telur belengi punya keningnya, kunyit gitu ya Bang? ya kayak jahe-jahe gitu sama bumbunya gitu ya.